melalui kotak berisi air yang mana nantinya akan menjadi salah satu pertunjukan paling fenomenal dari sejarah Houdini lur. Percobaan pun dilakukan, tapi karena kesalahan teknis nyawa Houdini hampir melayang, namun justru itulah yang diincar olehnya. Setelah berlatih matang-matang, aksi pertama meloloskan diri dari dalam air pun dimulai. Setelah dicelupkan ke dalamnya, kotak pun dikunci dan diberi penutup. 1 menit, 2 menit, 3 menit telah berlalu dan seluruh penonton pun mulai panik. Lalu tiba-tiba, karena kelihayannya dalam permainan ilusi, Amerika yang saat itu bersekutu dengan Inggris pun meminta Houdini menjadi mata-mata untuk mengawasi pergerakan ancaman dari Jerman. Karena kemampuannya dirasa cocok untuk spionase, malam itu Houdini bertemu dengan agen rahasia MI5 dari Inggris bernama William Melville atas permintaan rekannya, yaitu direktur agen rahasia Amerika bernama John Wilkie. Karena Houdini warga kebangsaan Hungaria, William pun memberikan Houdini paspor baru yang sudah diganti TTL-nya menjadi Wisconsin, Amerika, dan itu sangat-sangat berarti bagi karir Houdini di sana. Singkat cerita, pada tahun 1905, Houdini memulai pertunjukan pribadinya di Berlin, Jerman, yang disaksikan langsung oleh orang tertinggi Jerman saat itu, yaitu Kaisar Wilhelm II. Karena sang kaisar biasa saja melihat penampilannya, Houdini pun mencoba menantang dirinya sendiri untuk melakukan aksi yang lebih berbahaya, yaitu menangkap peluru dari prajurit terbaik milik kaisar. Senjata dan target telah disiapkan oleh tim Houdini, dan sang prajurit pun diminta mengetes tembakannya tepat ke tengah sasaran. Setelah itu, senjata pun dirilut kembali dengan cara menaburkan bubuk ditambah secari kertas, lalu peluru pun dimasukkan dan disogrok ditusuk agar padat. Sampai akhirnya aksi penangkapan peluru dengan gigi pun dimulai. Letnan sempat khawatir untuk menarik pelatuknya, tapi Houdini terus berteriak agar senapan segera ditembakkan. Dan yang terjadi, ada yang bisa nebak bagaimana triknya? Ternyata triknya lur, saat senjata disogrok di ujung alat tersebut telah dipasang magnet yang membawa peluru keluar dan diambil oleh Jim. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas support dan doa ibunya Cecilia selama ini, Houdini pun membelikan ibunya gaun mewah dan membawanya datang ke pesta layaknya ratu semalam. Malam harinya di hotel, Houdini pun memberitahu Bess bahwa mereka harus segera pindah ke Rusia sesuai permintaan dari pemerintah, namun tetap dirahasiakan ke istrinya sendiri. Bess pun bertanya, apa hubungannya kamu dengan pemerintah? Tapi Houdini masih belum bisa memberitahukan hal tersebut. Sesampainya di sana, lagi-lagi Houdini mendapatkan akses untuk melakukan pertunjukan pribadi di depan keluarga kekaisaran, yaitu Nicholas. Houdini meminta mereka sekeluarga menuliskan keinginannya masing-masing, dan salah satu kertas mimpi yang dipilih secara random akan dikabulkan olehnya. Yang mana kertas yang didapatkan adalah mimpi untuk membunyikan lonceng Kremlin, di mana itu adalah hal yang mustahil karena lonceng Kremlin sudah tidak berbunyi selama 100 tahunan. Tapi dengan percaya dirinya, Houdini membuka jendela ruangan, menaruh kain di tangan yang disulap menjadi tali, seakan-akan sedang memegang tali lonceng. Lalu salah satu anak kaisar pun diminta menarik tali tersebut, dan secara ajaib bunyi lonceng Kremlin benar-benar bisa terdengar. Wow, hebat sekali. Of course, itu hanyalah sebuah trik di mana kertas bertuliskan bunyikan lonceng Kremlin bukanlah dari salah satu anggota keluarga kekaisaran, tapi sudah disiapkan oleh Houdini sendiri. Lalu untuk membunyikan loncengnya, Jim yang berada di ruangan kosong memantau dari jauh dengan teropongnya, dan ketika jendela dibuka, Jim pun langsung mempersiapkan snipernya dengan peredam suara, lalu menembak lonceng tepat ketika tali ditarik. Trik yang sangat-sangat niat sekali, ya kan? Setelah itu, William menugaskan Houdini untuk mengambil salinan rencana atau rencana perang milik Jerman yang berada di sebuah brankas di dalam kantor duta besar mereka. Misi pun akhirnya dilakukan dengan membuat pertunjukan sulap terlebih dahulu di dekat kantor duta besar sebagai pengalihan. Atraksi kali itu, Houdini akan masuk ke dalam sebuah lemari kecil dan bisa bertahan di sana selama 10 menit lamanya. Di waktu itulah Houdini punya kesempatan kabur ke atap, lalu masuk ke jendela ruangan brankas, dan alhamdulillahnya brankas tidak terkunci.